Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua dan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Nurul dalam pembelajaran tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di sekolah. Pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran pertama kita akan belajar tentang ciri-ciri anggota keluarga. Yang kedua, kita akan belajar membuat lempung terigu. Yang ketiga, kita akan belajar membuat kalimat ajakan. Nah anak-anak, marilah kita awali kita dengan membaca. Perhatikan tulisan yang ada di depan kalian. Kalian boleh menirukan bu guru yang membaca. Ayo membaca. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak. Namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Nah anak-anak, ternyata setiap orang itu memiliki ciri yang berbeda. Ciri tersebut dapat kita amati dari fisik tubuh. Contohnya dari bentuk wajah, warna kulit, ataupun bentuk rambut. Kalian perhatikan, di situ ada Udin, ibu, ayah, dan Kak Mutiara. Bisakah kalian menyebutkan ciri-ciri dari mereka berempat? Baiklah anak-anak, setelah kita membaca bacaan dalam teks di atas, marilah kita menyebutkan ciri-ciri dari setiap anggota keluarga Udin. Jadi ingat, setiap orang itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri tersebut dapat kita amati dari bentuk fisik. Contohnya dari bentuk wajah, warna kulit, ataupun bentuk rambut. Kita ambil contoh di sini dari keluarga Udin. Ada ayah, ibu, dan Kak Mutiara. Baiklah, kita sebutkan ciri dari keluarga Udin. Ya, kita ambil pertama dari ayah. Apa ya ciri ayah yang kita amati dari gambar tersebut? Ya, ayah itu cirinya memiliki rambut lurus. Sedangkan ibu cirinya wajahnya bulat. Kakak atau Kak Mutiara rambutnya hitam. Sedangkan Udin kita ambil cirinya memiliki rambut pendek. Nah, inilah contoh ciri-ciri dari anggota keluarga. Kalian bisa menyebutkan ciri-ciri anggota keluarga kalian di rumah. Selanjutnya, marilah anak-anak, kita akan belajar membuat lempung terigu. Yang pertama adalah larutkan 10 gram garam dengan sedikit air. Langkah yang selanjutnya adalah tambahkan pewarna makanan. Yang ketiga, tambahkan 1 sendok minyak goreng dan aduk rata. Yang keempat, tambahkan 200 gram tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Nah, gambar yang terakhir ini telah lempung tepung terigu telah selesai dibuat. Kalau sudah selesai dibuat, kalian bisa membentuk menjadi permainan yang kalian sukai. Misalkan kalian bisa membentuknya seperti mangkok ataupun bunga. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan, kita akan belajar membuat kalimat ajakan. Kita awali dengan membaca bacaan teks berikut. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Benny dan Edo bermain petak umpet. Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Benny. Ayo kita pergi ke kantin,
kata Dayu kepada Lani dan Siti. Nah anak-anak, dalam bacaan yang kita baca tadi, di situ ada yang namanya kalimat ajakan. Tahukah kalian apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak berbicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan itu biasanya memuat kata-kata ayo, mari, dan yuk. Nah, sekarang marilah kita belajar membuat kalimat ajakan. Oke, sekarang coba kita buat kalimat ajakan menggunakan kata-kata mari. Ya, kita buat mari kita membaca buku di perpustakaan. Artinya kita mengajak teman kita untuk membaca buku di perpustakaan. Sekarang kalimat yang kedua, ayo. Contohnya, ayo kita membantu korban bencana banjir. Nah, sekarang anak-anak, setelah kalian belajar dengan Bu Guru membuat dua kalimat ajakan, Bu Guru di situ menyiapkan ada gambar, yaitu Lani dan Dayu yang sedang memegang buku. Kalimat ajakan yang cocok apa ya? Nah, kita buat kalimat, ayo Lani ikut aku menghitung buku. Jadi Dayu mengajak Lani untuk menghitung buku yang ada di atas meja. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan pada pembelajaran kedua. Dalam pembelajaran kedua, kita akan kembali belajar tentang kalimat ajakan. Yang kedua, kita akan belajar gerak keseimbangan. Nah, sekarang marilah kita baca, ada teks di depan kalian. Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Dayu menggambar kotak-kotak berurutan. Selanjutnya, kotak-kotak ditulisi dengan angka. Setelah itu, Dayu melompati setiap kotak. Rupanya Dayu mengajak bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional. Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat. Nah, setelah kita membaca, kita amati gambar berikut. Di situ ada Udin yang mengajak Edo bermain bola. Nah, contoh kalimat ajakan yaitu, ayo kita bermain bola Edo. Nah, ini contoh kalimat ajakan Udin kepada Edo, yaitu mengajak untuk bermain sepak bola. Gambar yang kedua. Nah, Bu Guru di situ menyiapkan ada gambar Udin mengajak Edo ke perpustakaan. Bagaimana ya kalimat ajakannya? Ya, kalimat ajakan yang tepat untuk gambar tersebut adalah, ayo Edo kita ke perpustakaan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang gerak keseimbangan. Kita awali dengan membaca bacaan teks dulu. Benny dan teman-teman suka berolahraga. Di sekolah banyak kegiatan olahraga dilakukan. Bermain bola, senam irama, hingga berenang. Kegiatan kali ini adalah menjaga keseimbangan. Gerakannya adalah berjalan di titian. Nah, sekarang tahukah kalian bagaimana cara berjalan di atas balok titian? Ya, yang pertama kalian tentunya harus berjalan di atas balok titian. Yang kedua, kalian dapat merentangkan kedua tangan kalian untuk menjaga keseimbangan. Nah, tentunya kalian berjalannya juga harus pelan-pelan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Kita akhiri, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.